رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengutus nabinya dengan agama yang benar, dengan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah menangkan ini di atas agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga berkah dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu yang mulia ini, imamnya para rasul yang paling mulia di antara para nabi, baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jami'ul thalibat wa thalabat, santriwan santriwati, bani wa banat, wa kula asatid wal asatidat, asjid ashabul kahfi, yang Ustaz cintai dan Allah. Sebelumnya Ustaz bertanya, apa kabar semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta akhirat, bahagia. Ustaz ingin bercerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi kita ingin menaiki mimbarnya, dan mimbar tersebut memiliki 3 tangga. Padahal dulu Nabi berceramah tidak di mimbar, tapi di pelepah kurma. Ketika Rasul ingin ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dia sandarkan oleh Rasul merintih, yaitu ka'anni sobi, seperti rintihannya bayi. Pohon pun merindukan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka bumi ini. Ketika Rasulullah SAW suatu hari naiki mimbarnya, di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan amin. Naik lagi, amin. Kemudian naik lagi, amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar apapun kecuali aminnya Rasulullah. Maka mereka bertanya, alamada amanta ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, lamma rafitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala. Ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril, Jibril datang kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu mengatakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, syakiyun abdun adroka Ramadan fansalaqa minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir ia belum juga Allah ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Syaqiyun, celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, bisa hadir, bisa menghirup udara di bulan Ramadan, bulan yang dicintai Allah, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Seakan-akan kita memakai baju kotor setelah terkena hujan, atau
atau terkena lumpur, lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci, lalu kita taburkan pemutih, kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, baju tersebut tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadan, yaitu dicuci sama Allah, dosa-dosanya dicuci pada bulan Ramadan. Lalu dia keluar dari bulan Ramadan, tapi dia tetap belum Allah ampuni, maka celakalah orang tersebut. Fakultu amin. Rasulullah mengaminkan. Maka aku aminkan doa Jibril, celakalah orang tersebut. Kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adroka walidayhi au ahadahuma falan yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tua atau salah satunya itu hidup, tetapi dia tidak masuk surga. Surga ini pintu surga terdekat bagi dia, yaitu orang tua. Dia tidak bisa masuk surga, maka celakalah orang tersebut. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga celaka itu orang yang orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat, mau lewat pintu zakat, mau lewat pintu haji, mau lewat pintu jihad, yang di depan kau hilangkan, yaitu al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu yang paling mulia. Faqultu amin, kata Rasulullah. Tsumma qala, lalu Jibril berkata, yang ketiga, syaqiyun abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaika faqultu amin. Celaka seorang hamba yang namamu Muhammad disebutkan dan tidak ada yang bersolawat padamu wahai Nabi, maka celakalah orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, faqultu amin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Celaka ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad, kita diam saja, tidak menjawab salam. Katakanlah salatullah alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika kita mendengar nama Nabi disebut. Coba bisa dibayangkan yang membaca doa siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Yang mengaminkan, yang membaca sholawat, yang membaca doa adalah Jibril. Lalu yang mengaminkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Ustaz ingin membacakan hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu akhrajahu Tabarani fi Mu'jamul Awsat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dari hadis tersebut, secara periwayatan hadis ini tergolong hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun secara substansi hadis ini tidak bertentangan manfaat ibadah, yaitu meraih kesehatan spiritual dan fisik, serta tidak bertentangan dengan berbagai riset kesehatan yang menyimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Saat ini waktu dulu kemarin kita menghadapi COVID-19. Sekarang kita sudah tidak
tidak menghadapi COVID di bulan Ramadan. Tapi kita harus tetap waspada bahwa virus masih ada di mana-mana. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Di bulan puasa kita melakukan tarawih, ibadah di pagi siang harinya. Lalu hadis ini berbicara tentang manfaat dan tidak berbicara proses. Artinya puasa seperti apa yang menghasilkan kesehatan? Yaitu yang pertama, pola makan yang seimbang. Memang berpuasa dapat mempunyai pengaruh yang baik bagi sistem imun, tetapi dengan beberapa catatan. Antara lain, puasa dilakukan dengan memperhatikan pola makan seimbang ketika berbuka dan sahur, istirahat yang cukup, tidak stres, dan olahraga yang cukup. Lalu saat berpuasa, mengkonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Seperti itu. Mungkin sekian dari Ustaz. Jangan lupa memperbanyak sholawat, bani membanat. Jangan lupa kita memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, doa, terutama ketika kita sahur dan berbuka. Dan jangan lupa sekarang kita telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, di mana ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Jika kita mendapatkan malam tersebut, yaitu kita sedang beribadah, kita sedang bertaqarrub ila Allah, yaitu membaca sholawat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran di malam tersebut, maka dosa kita diampuni selama 80 tahun. Sekian dari Ustaz. Apabila ada kata-kata yang salah, itu semua berasal dari kebodohan Ustaz pribadi dan dari syaitan laknatullah alaih. Jika ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Sekian dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.